Halo Nas dan Run. Halo Bang. Ya lo. Ya Bang. Aku mau tanya nih Bang. Tanya lah. Iya Bang. Boleh tanya Bang. Nah, gini Bang. Selama ini saya pikir-pikir itu Bang. Seluruh agama itu hanya Tuhannya Kristen itu yang terkutuk Bang. Tapi pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku yang ini Bang. Tuhanmu tidak terkutuk. Ya gini. Pertanyaan Kemarin Rudi Simamora aja mau menguliti Tuhan kau. Artinya kan terkutuk. Tuhan itu selalu dikutuk oleh manusia. Siapapun Tuhannya pasti dikutuki manusia. Karena apa? Iblis kan mau menantang Tuhan. Paham ya? Banyak yang mengutuki Tuhan kau. Paulus juga mengutuki Tuhan kau. Buktinya Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Baru tampar lagi juga mengutuki Tuhanmu. Dipalea-lea Tuhanmu. Bahkan dunia ini pun mengutuki Tuhanmu. Memang Tuhanmu bisa apa? Enggak ada. Paham ya? Ya, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya ini. Lah, kenapa kau mulai dengan kalimat itu? Memang Tuhanmu bisa bergerak. Tuhanmu tuh nggak bisa bergerak. Ciri-cirinya semua yang kalian sebutkan itu. Seperti makhluk, benda mati. Ciri-ciri apa yang mau kau buat menjelaskan bahwa kau punya Tuhan? Tidak ada kan? Allah itu maha besar. Sayang mana? Tuhanmu saja mengakui Tuhan orang lain itu ada. Artinya ada yang seperti dia. Hanya saja tingkatannya tidak setara dia. Iya, Bang. Kalian itu baca kitab tapi nggak tahu arti. Tapi masalahnya seluruh agama itu hanya Tuhannya Kristen yang terkutuk, Bang. Tuhanmu juga terkutuk. Cuman kalau diucapkan itu nanti kalian demo berjilid-jilid. Demo berjilid-jilid, lapor polisi, buat kerusuhan. Bila perlu halal darah. Aduh, The Satanic Verses itu kau baca dulu itu. Kau kira orang-orang Quraisy tidak mengutuki? Aduh, sedangkan di Quran kan dibilang orang itu mengutuki, maka Tuhanmu menyumpahi mereka. Biar mereka itu mati di neraka paling dasar. Aduh, sudahlah. Kalau bicara yang benar-benar aja, yang baik-baik aja. Kau tanya, kenapa dikatakan di Galatia 3 ayat 13 itu begitu? Ku jelaskan. Siapa kan dibilang terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sejak kapan Yesus mati di kayu salib? Enggak pernah tuh. Karena Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yang membilang Yesus mati itu kita. Maka oleh karena kita jadi terkutuk dia. Pahami cara bicara, cara berpikirnya. Kalau dari Yesus, apakah dia mati? Enggak mati tuh. Apa buktinya? Lukas 24 ayat 5. Engkau mencari siapa? Mencari Tuhan kami yang sudah mati, wafat, dikuburkan. Dia hidup di antara orang mati katanya. Mana pernah dia mati? Baru dibilang lagi di Matius 12, 39. Seperti Yunus. Apakah Yunus di dalam perut ikan mati? Enggak mati. Jadi kau salah alamat, Dek. Kenapa kau salah alamat? Karena memang dibilang di Kejadian 16 ayat 12, laku kalian seperti keledai liar. Otak kalian sedikit, tapi sok-sok menjangkau lebih luas. Enggak bisa. Agamamu saja, kalau kita buat seminar, dibubarkan orang seminarkan agamamu, ditangkapi semua, dilapor-laporkan. Aduh, Dek. Udah ya? Gak ada isi kepala kau. Gak usah ini, gak ada isi kepala kau kotoran. Bukan, Bang. Bukan. Hanya Tuhan orang Kristen yang terkutuk hanya. Semua Tuhan terkutuk. Ya. Siapa yang gak mengutuki Tuhannya? Kalau mati orang, Tuhan yang membuat kau mati itu kan sama dia mengutuki. Kita nggak tahu, iblis di situ bermain. Tuhan yang mengambil nyawa manusia, terus orang menangis. Tuhan, kenapa kau ambil nyawa anakku, ibuku, istriku semua? Kan mengutuki Tuhan, Tuhanmu terkutuk. Belum lagi mau dikuliti kemarin. Aduh, untung Tuhanmu nggak bisa menampakkan diri. Kalau nampakkan diri udah dikuliti kemarin. Sama siapa itu?
Tapi gara-gara itu dia dipenjara kan? Kalian ngomong enak. Aduh. Ya, selamat Halo Bang siang, Zahri. Di. Siang. Kenapa harus marah-marah gitu, Di? Karena dia oon, lo akon. Kayaknya yang oon itu lo, Di, karena itu kan tertulis di kitab lo. Ya tapi artinya kan itu. Baca baik-baik. Terkutuklah orang. Kan dibilang terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Paham nggak kau? Yesus tidak pernah mati. Kenapa? Redaksinya yang digantung, bukan yang mati. Loh, ya digantung. Oke, kita buat. Kita buat, buka ya Galatia. Nanti ku buka Tuhanmu terkutuk loh. Dikutuki orang kafir Quraisy. Aduh. Yang ngutuk Tuhan lo itu DB lo sendiri, Di. Itu masalahnya, Di. Di Quranmu juga Tuhanmu dikutuki orang Quraisy. Nabimu pun dikutuki. Dibilang gila. Aduh, memanglah. Keledai. Nanti dibuat hal yang sama-sama kau. Lapor polisi. Nangis. Jepurut. Dikit-dikit nangis. Lapor polisi. Gak sanggup berdebat. Lapor dak tahu malu. Brengsek. Rojan. Untung aku pakai Rojan. Kalau nggak pakai Rojan nanti kena sama si TikTok. Kalau kita mau jujur kawan, apa yang kita ucapkan orang lain bisa ucapkan. Habis kalian ku buat. Ini ndak. Dia bisa mengata-ngata kita kata-katai. Besok udah datang sini satu pasukan. Menangkap Ucup Manubulu 40 orang. Menangkap Rudi Simamora berapa orang? Pakailah dulu apa itu tulisan itu dengan baik. Ayo kita berdiskusi yuk. Ya, dikit-dikit. Hanya Tuhan orang Kristen yang terkutuk. Mana ada Tuhan orang Kristen terkutuk? Kita baca 13 ya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada karena kitanya dia menjadi kutuk. Kenapa? Karena kita meyakini dia mati. Paham nggak? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paham ya? Karena kita lah dia makanya digantung. Kalau keinginan dia nggak di sana. Artinya digantung itu kan dipaku gini kan tergantung namanya. Bukan digantung leher. Aduh. Ya. Jalan karena kita. Karena manusia lah. Maka dia tergantung. Paham? Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada salib. Memang dia terjadi orang terkutuk karena kita. Tapi menurut apalah dari segi Yesusnya, apakah dia terkutuk? Enggak. Contoh orang korban salah penjara. Oleh karena keputusan hakimlah dia maka ditangkap jadi narapidana. Padahal ternyata bukan dia pelakunya. Paham ya? Tapi Ucil kan nggak ngerti arti hal ini. Contoh, gara-gara si Paul sang orang memaki-maki Yesus. Kan jadi terkutuk itu, dikutuki terus Yesus. Kan begitu. Jadi karena manusia ini, maka Yesus itu dikutuki terus, terkutuk. Karena memang tertulis begitu, bahwa orang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paham ya? Oleh karena kita kan ya. Jadi makanya orang Kristen rubahlah sikapnya agar Yesus itu tidak dikutuk terus. Ya. Tapi semua Tuhan kan terkutuk. Tuhan mana yang enggak terkutuk? Dikutuki manusia. Coba kau bicara Tuhanmu, Tuhan Palestina sama Israel. Peduli? Enggak peduli. Ya suruhlah Tuhan kau ke sini kata Israel. Ku hadapi katanya. Berani Tuhan kalian turun ke Israel? Enggak berani. Kenapa? Tuhan yang sesungguhnya Tuhan milik Israel. Paham enggak? Makanya kalian baca di dalam kitab kalian itu tidak akan pernah tertulis Bani Ismail. Kenapa? Karena Ismail tak punya keturunan. Kalau punya keturunan tentu ada kaumnya sama dengan Ishak punya keturunan Yakub. Yakub itu punya keturunan 12, maka dikatakanlah Bani Israel. Ismail siapa keturunannya? Bisa nggak kalian tunjukkan dari Quran? Tidak bisa. Oh dari Bible, wah janganlah mencuri-curi kitab kami, jangan ngemis-ngemis. Wah itu punya Yahudi, ya Yahudi kan tidak marah sama kami. Ketika itu kami jadikan dan berbeda juga dengan kitab Yahudi. Kecuali sama plok 100%. Kan begitu ya.
Ya, keledai. Belum lagi kalau ku buka ayat-ayat lain. Aduh, sedangkan satu kata ku tulis di Facebook, diblokir aku sama Facebook. Hanya aku yang punya kata itu. Aduh, sudahlah. Apalagi satu kalimat. Dikit-dikit teriak. Allah darahmu Rudi Yohanes, aku tahu rumahmu di mana. Ku alami tahun 2010. Kekerasan verbal. Ku alami. Ya. Ya. Jadi kalau kita berdiskusi yang enak dong, yang elegan. Enggak usah apa kali berharap Tuhan kalian adalah Tuhan yang superior. Enggak tuh. Enggak ada. Di mana letaknya kehebatan Tuhan kalian? Tuhan kami enggak bisa jadi ini. Begitu ada kata bisa tidak, itu sudah lemah Tuhan. Ya. Tuhan kami enggak bisa begini, itu sudah lemah. Belum lagi kemarin aku berdiskusi. Jikalau di hari penghakiman nanti, Tuhanmu mengatakan dia akan datang, akan menghakimi. Bagaimana kau mengenal dia Tuhanmu? Jangan-jangan salah Tuhan. Tidak bisa. Atau Nabi mula datang di hari akhir. Bagaimana kau cara mengenalnya? Oh, dia bercahaya begini. Enggak itu cara mengenalnya. Kau baca aja hadis. Kalau dia tersenyum gini kayak aku ini masih bagus ini. Kalau ada sini hilangkan depan giginya itu. Ya itulah. Ya. Aduh. Cara melihatnya begitu. Ciri pertama ada gigi tanggal. Karena itu tertulis. Itu pun kita bilang nanti penista, pengaujat. Padahal hadisnya ada. Dan kemarin diakui Pak Zulkarnain. Saya kan tahu dari Pak Zul. Waktu di Taif. Patah giginya depan. Apakah sudah tumbuh gigi? Enggak bisa gigi tumbuh. Jadi kalau satu hari nanti datang Tuhan Nabi kalian, ya gitu cara mengenali. Sama dengan kami. Bagaimana kami cara mengenali Yesus? Kalau Yesus dibilang ada wajahnya bercahaya. Nabimu mana ada di Quran dikatakan mukanya bercahaya? Enggak ada. Di Bible ada Yesus bercahaya. Jadi kalau nanti kami hari akhir kami dikumpulkan semua manusia, datanglah semua yang mengaku Tuhan, kami akan melihat Yesus wajah bercahaya. Ah, itu Yesus. Ya. Begitu caranya. Kalau kalian lihat ada orang yang apa, wah itu nabi kami. Kenapa enggak ada itunya? Aduh. Ya kawan-kawan, mulai besok pembangunan gereja akan berjalan lagi sampai tuntas. Itu nanti namanya gedung rohani, memang diprioritaskan kepada jemaat GBI Kairos. Mereka biar aja beribadah di situ, tidak akan saya usik, tidak akan saya ganggu. Sampai kapanpun tidak akan saya ganggu sampai mereka punya gereja sendiri. Tetapi gereja-gereja lain bisa masuk ke situ. Misalnya mereka hari Minggu hanya pakai jam 9 sampai jam 1, jam 5 sampai jam 7 malam bisa gereja lain. Saya sudah putuskan itu tidak akan berubah lagi. Mau ribut mau apa, sudah final keputusan saya. Karena saya orangnya begitu, pertama saya tawarkan, yang kedua saya ajak diskusi, yang ketiga keputusan. Tidak ada yang keempat kawan ya. Karena cukup kita tawarkan begitu, ditolak. Kedua kita ajakkan lagi diskusi, kita ajak diskusi lagi, nggak mau putus. Nggak ada besok, nggak ada itu ya. Dan nanti gereja-gereja yang membuat KKR di situ bisa untuk kapasitas 200-300 orang, kupikir muatlah itu. Orang-orang kampung yang mau laksanakan Natal silakan, penting kegiatan rohani silakan, tapi di luar jamnya orang GBI Kairos. Kalau mereka lagi make, orang nggak boleh masuk dong. Saya tetap komitmen, saya orangnya komitmen, dan saya orangnya tetap ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekalipun saya dihujat dan dibenci oleh semua orang, saya tidak peduli. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Besok kami coba membenari dulu yang masih lubang-lubang segala macam, biar nanti tinggal diperhalus. Bisa itu apa ini free? Apa ini listing? Apa yang free? Tuhan kau suruh membebaskan. Kalau sanggup, suruh kalian berdoa banyak-banyak. Jutaan kalian berdoa tiap hari di rumah Tuhan kalian. Gak ada pengaruhnya sama Israel. Malu dong. Kalau kami lain, kami berdoa kepada Tuhan kami, terjadi perubahan-perubahan. Ya. Contoh di dalam negeri, di mana-mana ya. Kalau mau dijual gerejanya, hubungi Don Ditan. Tidak sanggup Don Ditan membeli itu. Selulah kawan ya. Orang terkaya di Indonesia bukan Don Ditan.
Penjaga kuil tidak bersyukur kasih hati, betul. Tak jantung, ya udahlah, biar aja lah. Halo Habibie, Ya. selamat siang Habibie. Selamat siang, Bang. Suaranya jauh sekali. Ini pakai headset, Bang. Lepaskan aja handsetnya. Kadang justru dia nggak bagus itu handset, mengganggu. Lagi nyetir, Bang. Nanti suara mobil lagi, Bang. Kalau lepas Oke lah, apa yang mau disampaikan? Ya, tadi Abang kok sebenarnya, Bang, sama Palestina ada apa, Bang? Siapa yang benci? Saya nggak benci. Tadi barusan bilang tanya. Ya memang iya. Kalau mau membebaskan itu kau punya Tuhan, berdoalah kepada Tuhanmu. Kan kalian ada Baitullah di sana. Doa aja. Kalau kita buktikan Tuhan. Makanya aku ada buat konten perang melaga Tuhan. Kenapa rupanya? Emang Tuhan apa bisa apa? Itu Israel. Bisa mengalahkan anggota Tuhanmu. Gimana sih? Oh gitu ya. Terus ya kalau Tuhan Ya, iya. nggak mampu yakinkan orang Israel gimana? Nggak masalah. Tuhan, jangankan orang Israel, Adam pun diyakinkan Tuhan, nggak bisa. Padahal satu manusia. Memang Tuhanmu bisa meyakinkan Adam, nggak bisa juga kan? Kata Abang tadi. Ya udah. Tuhan kan bisa apa aja. Memang bisa. Karena dia sudah menggariskan bahwa iblis ada, iblis itu juga menggoda manusia. Lah sekarang buat Tuhanmu mana? Tiap hari kalian berhaji. Apa kalian tidak pernah mendoakan Palestina biar bebas? Jangan-jangan nggak pernah. Kalian konsentrasi hanya mendoakan Muhammad. Takutku begitu. Apa gunanya bertuhan kalian? Apa gunanya rumah Ya, Allah gitu di sana? juga, Datanglah Bang. dia. Nah, udah, Bang. Oke lah. Oke ya, Bang, makasih ini ya. Saya punya pertanyaan, Bang. Apa pertanyaanmu? Nah, gini, Bang. Kalau tadi masalah tadi sudah lah, biarlah. Saya punya pertanyaan, Bang. Apa boleh Tuhan diuji sama iblis, Bang? Diikuti. Apa boleh Halo? Tuhan diuji sama iblis? Diuji. Ya, Oke. Ya, terima kasih ya. Iya. Karena kau lagi di jalan. Nah, hati-hati di jalan. Nanti apa? Oke, aku jawab. Apa boleh Tuhan diuji sama iblis? Enggak boleh. Lantas yang diuji siapa? Yesus. Kenapa Yesus diuji? Kan firman. Firman Tuhan menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Kenapa Yesus bisa diuji? Kan dibuat di Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku. Siapa yang diuji? Firmannya. Firman Tuhan kepada manusia. Begini bogono, begini bogono. Ujilah aku katanya. Firman Tuhan bisa diuji. Makanya kau belajar dulu surat 7 di agamamu. Tuhan itu mengutuki iblis. Disuruh diusir iblis. Apa kata iblis? Berilah aku tangguh sampai mereka dihidupkan. Oke, kamu termasuk yang diberi tangguh. Artinya sampai hari ini iblis masih di sorga. Masih di apa itu? Kan disuruh keluar dari sorga. Dia minta tangguh. Oke, kamu termasuk yang ditangguhkan katanya. Artinya sampai detik ini iblis masih di sorga. Itu kalau kalian paham apa kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Kalian kan nggak paham. Kapan iblis diusir? Sampai ada manusia yang dibangkitkan. Itulah sebabnya di dalam ajaran Islam belum satu manusia pun dibangkitkan. Makanya ada di Al-Quran. Siapa manusia yang dibangkitkan? Nggak ada kan? Kenapa tidak ada? Kalau begitu dia dibangkitkan, maka iblis selesai. Keluar dia dari sorga. Kan itu hukumannya untuk diusir dari sorga. Paham nggak kalian itu? Nggak paham. Atau kalian bilang iblis sekarang sudah di bumi. Kalau diusir dari sorga, matilah dia kalau sudah ada yang bangkit. Buktinya si Adam sudah di langit pertama, tapi siapa yang bangkitkan? Bah, lari. Mereka tidak tahu kawan apa yang tertulis. Apa yang harus mereka jelaskan? Tidak tahu. Penting asal baca, dengarkan. Tayan, tidak dibilang dengar. Nggak bisa dibantah. Kalau dibantah dibilang melawan. Makanya takut kali orang itu.
Halo user Nasir. Selamat sore Nasir. Nasiruddin. Selamat sore, Bang. Sore, silakan. Bang, mau tanya, Bang. Yesus manusia apa Tuhan? Yesus itu, Dek, yang di bumi kemarin itu firman yang menjadi manusia. Manusia itu diberilah nama Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Terus kalau ditanya, kapan Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes 1 ayat 1. Ketika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kalau kalian tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan yang kuucapkan ini tidak berasal dari aku, tapi berasal dari Bapa. Nah, Yesus yang manusia itu sudah nggak ada. Inilah kekeliruan kaum keledai. Yesus itu dianggap sampai hari ini manusia dan masih di bumi. Itu keliru. Yesus itu sudah nggak ada lagi yang di bumi. Sekarang sudah bersama-sama dengan Bapa. Maka sesuai Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Allah. Silakan. Jadi Tuhan ada 3 lah ya. Tuhan kami adalah tunggal atau esa. Tritunggal. Di dalam keesaannya itu dia memiliki tubuh, memiliki suara atau firman, dan memiliki roh. Contoh, username, ini suaramu di telingaku. Suara ini sampai ke telingaku karena Tritunggal bekerja. Apa itu Tritunggal? Yang pertama suaramu. Yang kedua tubuhmu. Tubuh lari dia. Tubuhmu bisa mengeluarkan suara karena hidup. Yang menghidupkan itu adalah roh. Ya, gampang yang mengenali Tritunggal. Orang ini aja enggak, otaknya enggak sampai. Kenapa? Karena di otak orang itu pokoknya Yesus enggak boleh jadi Tuhan. Kan lawak. Ya suka-suka kami lah. Suka-suka Tuhan lah. Halo Pak Andreas, selamat sore. Silakan Pak. Sore, shalom saudara. Saudara. Salam, silakan. Kalau di Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus adalah kalimatullah itu ada di mana sih? Aku kebetulan tidak ada Yesus, Pak. Al-Quran tidak mengenal Yesus. Ya, Nabi Isa mungkin. Tapi nah, Nabi Isa, tunggu ya. Aku lupa di Ali Imran. Tunggu dulu, bentar ya. Bentar. Sekaligus Ali Imran 45. Hah? Ali Imran 45, coba aku buka ya. Ali Imran surah 3 ayat 45. Ali Imran 45 ayatnya berapa? Ali Imran itu kan surah 3 ayatnya 45. Oke. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka dunia dan akhirat, termasuk orang. Tunggu ya yang kalimatullahnya langsung apa ya? An-Nisa 171 apa nih? An-Nisa 171. Surah 4 171, coba lihat ya. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih, istri putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3, berhenti dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Esa, maksud dia dari anggapan Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak.
Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Yaitu banyaklah ayatnya kalimatullah ya, kalimat darinya. Apa saja selain surat Al-Imran 45 tadi? An-Nisa 171. An-Nisa 171. 171. Oke. Pertanyaannya. Banyak itu. Iya. Satu pertanyaan saya. Kalau dalam Al-Quran sendiri tertulis Yesus, sementara Alkitab kita kan nggak tertulis kan gitu. Apa yang membuat mereka ragu-ragu tentang Yesus Isa Al-Masih itu sendiri? Padahal di situ dijelaskan bahwa di Ali Imran tadi 45 ayat 3, surat 3 ayat 45 dijelaskan bahwa dia adalah kalimatullah gitu, yang dikabarkan kepada Maryam tadi. Ya, pertanyaannya apa yang membuat mereka ragu-ragu tadi dengan surat yang ada di Al-Quran itu sendiri? Ya, kalau mereka terima tentu mereka harus Kristen. Tentu mereka nggak percaya itu, dan mereka cara menerjemahkan kalimatullah itu pun sampai hari ini nggak ada yang tepat. Halo. Iya. Menurut mereka apa sih yang dimaksud dengan kalimatullah itu sendiri? Mana ada yang bisa tepat menjelaskan itu sampai hari ini? Oh, ada yang bilang kalimatullah, wahyu. Ada yang membilang firman. Ada yang membilang macam lah. Oke. Hari ini saya kadang-kadang baru pertama kali masuk ke TikTok, tapi kadang-kadang kami mau menjelaskan di Al-Quran mereka sendiri, saya lupa. Mudah-mudahan nanti abang bisa follow saya untuk memperkuat iman saya juga, menambahkan itu. Selain dari kita sampai sekarang kan saya juga masih sekolah di kursus Alkitab, kitab suci kan gitu. Sepertinya sudah kumpul loh. Oke. Iya ini sudah. Oh ya, belum, ya udah aku tambah. Udah kumpul ya. Nanti. Oke. Terima kasih Pak Andreas ya. Sampai jumpa. Oke. Iya. Ya.